Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam daftar 25 nabi yang wajib diketahui oleh seorang muslim, tentu kita mengenal nama Nabi Musa alaihissalam, dan kita juga sudah mengenal kisahnya. Maka di antara kisah-kisahnya yang tercantum dalam Al-Quran, akan kita dapati dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat ke-60. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dan kaumnya menerima perintah untuk meninggalkan Mesir menuju ke arah timur, ke arah Laut Merah, maka Fir'aun dan bala tentaranya mengetahui akan hal ini, sehingga mereka mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Fatsba'uhum musyrikin. Lalu pada pagi hari ketika matahari hendak terbit, maka Fir'aun dan bala tentaranya mampu menyusul Nabi Musa alaihissalam. Falamma tarau al-jam'ani. Ketika dua kubu ini sudah saling melihat, yakni Fir'aun dan bala tentaranya sudah semakin dekat, dan Nabi Musa serta kaumnya sudah menyaksikan betapa dekatnya Fir'aun ini, qala ashabu Musa, berkata pengikut Nabi Musa ini, inna lamudrakun, sesungguhnya kita ini akan tertangkap. Pengikutnya mengatakan, wahai Musa, kita ini akan disusul oleh Fir'aun. Tapi apa jawaban Nabi Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa alaihissalam, tidak, sesungguhnya Allah bersamaku dan Dia pasti akan memberikan petunjuk. Fa'auhayna ila Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa, anidrib bi'asakal bahr, pukulkanlah tongkatmu ke laut. Fanfalaqa fakana kullu firqin kataudil azim. Maka terbelahlah lautan, dan setiap belahan itu seperti gunung-gunung yang tinggi. Hadirin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah yang singkat ini ada dua faedah besar. Yang pertama, keimanan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyaksikan di depan Nabi Musa Laut Merah dan mustahil untuk menyeberangi laut. Sedangkan di belakang mereka ada Fir'aun dan bala tentaranya. Jika mereka ditangkap, maka tidak diragukan lagi, Nabi Musa dan kaumnya Nabi Musa akan ditangkap oleh Fir'aun dan kaumnya pun akan disiksa oleh Fir'aun. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang tidak diduga, tidak disangka-sangka. Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya sehingga lautan menjadi terbelah. Kemudian faedah yang kedua, di sini kita bisa melihat ya, bagaimana hebatnya Allah memerintahkan Nabi Musa. Ketika kita berpikir, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkat ke laut? Padahal Allah Maha Kuasa. Padahal Allah Maha segalanya. Bukankah Allah mampu mengatakan, wahai laut, terbelahlah engkau? Tapi di sini Allah memerintah Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Sehingga apa? Sehingga laut terbelah. Maka di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya ketika kita menemui kesulitan, lalu kita harus melakukan usaha untuk alasan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluar. Hadirin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai kesimpulan, dua faedah besar dari cerita Nabi Musa cerita Nabi Musa tadi. Yang pertama, bahwasanya ketika kita mendapati suatu masalah, ketika kita menemui suatu kesulitan, ketika kita menemui suatu kesukaran, maka keimanan kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keimanan Musa. Sebesar apapun masalah kita, kita punya Allah yang Maha besar. Sesulit apapun masalah kita, sedahsyat apapun masalah kita, kita punya Allah yang Maha dahsyat. Dan kemudian kita juga melakukan usaha agar Allah Subhanahu wa taala pantas memberikan pertolongannya kepada kita. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.